Bayangkan pagi yang tenang di rumah. Udara masih sejuk, suara azan subuh baru saja berlalu. Tapi begitu membuka mata, tangan terasa kaku, lidah sulit digerakkan dan kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Tidak ada alarm, tidak ada tanda apapun malam sebelumnya. Semuanya terasa biasa, tubuh terasa sehat, tidur pun nyenyak. Namun tiba-tiba, semuanya berubah dalam hitungan detik. Saya masih ingat jelas wajah seorang pasien di ruang IGD beberapa tahun lalu. Ia datang dengan tatapan kosong, dikelilingi keluarga yang panik. Malam sebelumnya ia masih tertawa bersama cucunya. Tapi pagi itu, satu sisi tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Pemeriksaan menunjukkan serangan stroke dini hari. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan rokok, bukan gorengan, dan bukan juga tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Setelah ditelusuri lebih dalam, pemicunya adalah sesuatu yang selama ini dianggap sehat dan penuh vitamin. Sesuatu yang bahkan sering kita berikan dengan niat baik kepada orang tua kita sendiri. Buah. Ya, buah yang tampak aman ternyata bisa menjadi pemicu diam-diam jika dikonsumsi di waktu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Banyak hal sederhana yang tampak sepele ternyata bisa berdampak besar pada tubuh di usia lanjut. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami bersama 9 buah yang terlihat menyehatkan. Tetapi jika dimakan di waktu yang salah bisa mengganggu kesehatan lansia, bahkan memicu stroke tanpa tanda. Mari kita bahas dengan pelan, dengan hati yang tenang, agar setiap pengetahuan hari ini bisa menjadi langkah kecil, menjaga hidup lebih panjang dan lebih berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak kecil, kita selalu diajarkan bahwa makan buah itu menyehatkan. Setiap kali ada yang sakit, nasihatnya selalu sama. Banyak makan buah biar cepat sembuh. Dan memang benar, buah mengandung vitamin, serat, serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Tapi yang sering terlupakan, setelah usia melewati 60 tahun, cara tubuh memproses buah tidak lagi sama seperti saat muda dulu. Ginjal yang dulu kuat kini bekerja lebih lambat. Hati tidak lagi seefisien dulu dalam menyaring racun atau memecah obat. Pembuluh darah pun mulai kaku dan kadar insulin tidak secepat merespons gula yang masuk. Akibatnya, buah yang dulunya aman bisa berubah menjadi beban diam-diam bagi tubuh lansia. Saya masih ingat seorang pasien saya di Semarang, Ibu Sulastri, 67 tahun. Setiap malam beliau makan beberapa potong mangga sebelum tidur. Katanya supaya tidur nyenyak, tapi justru keesokan paginya tekanan darahnya sering naik turun tanpa sebab. Setelah diperiksa, kadar gula dan kolesterolnya melonjak karena interaksi antara buah manis dan obat yang diminum. Hal seperti ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita berpikir sedang menjaga kesehatan, padahal tubuh sedang bekerja keras menyeimbangkan semuanya. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenali lebih dalam 9 buah yang sering kita makan setiap hari. Kita akan bahas satu persatu, agar tidak salah langkah dalam menjaga kesehatan lansia yang kita cintai. Bapak Ibu mungkin sudah sangat akrab dengan buah ini. Salak kulitnya keras, rasanya manis sedikit sepat dan mudah ditemukan di pasar. Banyak orang tua menjadikannya camilan malam, sambil menonton televisi atau menemani secangkir teh hangat. Kelihatannya aman, tidak berminyak, tidak manis berlebihan, tapi siapa sangka, di balik rasanya yang sederhana, salak bisa membawa masalah besar bila dimakan di waktu yang salah. Saya pernah merawat Pak Marwan, usia 74 tahun, yang setiap malam rutin makan 3 atau 4 buah salak. Ia merasa sehat-sehat saja, hanya kadang sulit buang air besar. Lama-kelamaan, setiap pagi ia mulai merasa pusing dan tubuhnya lemas. Pemeriksaan menunjukkan darahnya lebih kental dari normal, dan tekanan darahnya sering tidak stabil. Setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah kebiasaan makan salak malam hari tanpa cukup air. Bapak Ibu, salak mengandung tanin yang tinggi. Zat ini membuat gerakan usus melambat dan menyerap lebih banyak cairan. Pada orang muda mungkin tidak terasa, tapi pada lansia, tubuh kehilangan keseimbangan cairan dengan cepat. Saat sembelit terjadi, air banyak tertahan di usus. Darah pun menjadi lebih kental, dan aliran ke otak melambat. Bila ini terjadi saat malam hari ketika tubuh sedang beristirahat, risiko pembekuan darah di otak meningkat tanpa gejala. Jadi, bagaimana sebaiknya? Bukan berarti salak harus dihindari sepenuhnya. Bapak Ibu tetap boleh menikmati, tapi cukup 1 sampai 2 buah saja,
dan dimakan di siang hari. Minum air putih yang cukup, dan jangan makan salak ketika perut terasa penuh atau belum lancar buang air besar. Ingat, bagi tubuh lansia, bukan hanya gula atau lemak yang berbahaya. Kekurangan cairan pun bisa menjadi awal masalah besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu pasti sering melihat semangka disajikan di rumah setelah makan malam. Rasanya segar, banyak air, dan dipercaya bisa membantu melancarkan buang air kecil. Apalagi di cuaca panas. Sepotong semangka dingin terasa seperti hadiah dari alam. Banyak lansia menjadikannya camilan malam karena tidak berminyak dan terasa ringan di perut. Namun, di balik kesegarannya, semangka bisa menjadi penyebab dehidrasi diam-diam yang berisiko bagi kesehatan lansia. Saya masih ingat Pak Wiono, 72 tahun, dari Pekalongan. Setiap habis maghrib beliau memotong semangka dan memakannya sambil menonton berita. Ia juga rutin minum obat jantung setiap malam. Suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi dengan kepala pusing dan tidak bisa berdiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya turun drastis dan darahnya menjadi lebih kental dari normal. Setelah kami telusuri, ternyata semangka yang beliau makan malam hari membuat tubuhnya kehilangan banyak cairan tanpa disadari. Semangka memiliki sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang cairan melalui urin. Pada usia lanjut, terutama yang minum obat jantung atau tekanan darah, efek ini bisa membuat tubuh kekurangan cairan saat tidur. Di malam hari, ketika tekanan darah menurun secara alami, darah yang lebih kental akan mengalir lebih lambat. Inilah kombinasi berbahaya yang bisa memicu gumpalan darah kecil di otak dan menyebabkan stroke dini hari. Bapak Ibu tetap boleh menikmati semangka, tapi waktunya harus tepat. Makanlah di siang hari saat tubuh aktif dan minum air putih yang cukup. Tambahkan sedikit garam mineral atau air kelapa untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Jangan menjadikan semangka sebagai camilan malam. Ingat, buah yang terasa paling menyejukkan pun bisa mengeringkan tubuh bila dikonsumsi di waktu yang salah. Dan ini dapat mengancam kesehatan lansia tanpa terasa. Bapak Ibu pasti sering mendengar nasihat, kalau susah buang air besar, makan pepaya saja. Banyak orang percaya pepaya adalah buah penyelamat pencernaan. Setiap pagi, setelah bangun tidur, sepotong pepaya matang sudah menjadi kebiasaan wajib di banyak rumah. Tapi apakah benar pepaya selalu aman untuk tubuh lansia? Saya pernah menangani seorang pasien, Ibu Marni, 69 tahun, dari Bekasi. Setiap pagi, beliau makan pepaya matang sebelum minum obat tekanan darah. Awalnya merasa segar dan lancar buang air besar. Tetapi beberapa minggu kemudian mulai sering merasa perut perih dan pusing ringan setelah sarapan. Setelah diperiksa, tekanan darahnya sering turun tanpa sebab. Ternyata, kombinasi pepaya matang yang tinggi gula dengan obat tekanan darah menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Pepaya mengandung enzim papain yang baik untuk membantu pencernaan protein. Namun pada tubuh lansia, terutama yang minum obat rutin, enzim ini bisa mengiritasi lambung yang sudah lebih sensitif. Bila dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, asam lambung meningkat dan penyerapan obat menjadi tidak stabil. Selain itu, pepaya yang terlalu matang mengandung kadar gula tinggi, yang bisa menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat. Saya sering mengingatkan pasien saya, bahwa buah yang melancarkan buang air besar belum tentu aman bila dikonsumsi setiap hari tanpa aturan. Bapak Ibu tetap boleh makan pepaya, tapi sebaiknya setelah sarapan, bukan sebelum makan atau saat perut kosong. Pilih pepaya yang tidak terlalu matang, dan jangan dikombinasikan langsung dengan obat. Satu potong kecil sudah cukup untuk membantu pencernaan. Hal yang sederhana ini sering diabaikan, padahal efeknya bisa besar bagi kesehatan lansia. Apa yang dianggap membantu justru bisa menjadi gangguan tersembunyi bila waktunya tidak tepat. Sekarang, kita lanjut ke buah berikutnya yang tampak lembut tapi bisa menjadi tantangan bagi tubuh lansia, yaitu pisang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke buah berikutnya, saya ingin tahu dulu, apakah ada buah yang Bapak Ibu makan setiap hari? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman. Siapa tahu kebiasaan sederhana Bapak Ibu bisa jadi pelajaran berharga bagi yang lain. Pisang sering disebut sebagai buah paling aman untuk lansia. Teksturnya lembut, rasanya tidak asam, mudah dikunyah, dan dipercaya baik untuk jantung. Banyak Bapak Ibu yang menjadikannya teman bubur pagi atau camilan sore sambil minum teh. Namun yang jarang disadari, kandungan kalium tinggi dalam pisang bisa menjadi masalah serius bila tubuh sudah tidak sekuat dulu. Saya pernah merawat Ibu Rohani, 70 tahun, dari Tegal. Setiap pagi beliau sarapan 2 pisang Ambon, segelas jus jeruk, lalu minum obat tekanan darah. Awalnya tidak ada keluhan, tapi lama-lama jantungnya sering berdebar, cepat lelah dan beberapa kali hampir pingsan di kamar mandi.
Pemeriksaan menunjukkan kadar kalium dalam darahnya terlalu tinggi, membuat irama jantungnya tidak stabil dan tekanan darah naik turun. Kalium sebenarnya penting untuk fungsi otot dan jantung. Namun, setelah usia 60 tahun, terutama pada orang yang minum obat tekanan darah, fungsi ginjal melambat dan tidak lagi mampu membuang kelebihan kalium sefisien dulu. Akibatnya, kalium menumpuk di darah dan mengganggu sistem kelistrikan jantung. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu gangguan irama jantung, atau bahkan stroke ringan tanpa tanda. Apakah berarti pisang berbahaya? Tentu tidak. Pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asal dikonsumsi dengan bijak. Satu potong kecil di pagi hari sudah cukup, jangan berlebihan. Pilih pisang matang alami, hindari yang terlalu lembek atau dikombinasikan dengan jus manis. Untuk menyeimbangkan kadar gula dan kalium, Bapak Ibu bisa memakannya bersama protein ringan seperti yogurt tawar atau kacang rebus. Buah yang tampak lembut dan penuh gizi bisa menjadi bumerang jika tubuh tidak lagi mampu menyeimbangkan asupan dengan kemampuan organ yang menua. Karena itu, setiap gigitan sebaiknya diiringi dengan kesadaran, bukan hanya kebiasaan. Bapak Ibu tentu mengenal buah sawo, buah kampung yang manis dan lembut di lidah. Banyak orang tua menyukainya karena tidak asam, mudah dikunyah, dan terasa mengenyangkan. Di banyak rumah, sawo sering disajikan setelah makan siang atau malam sebagai pencuci mulut. Namun, bagi tubuh lansia, buah yang tampak aman ini bisa menimbulkan masalah jika dimakan di waktu yang kurang tepat. Saya pernah menemui Pak Dedi, 68 tahun, dari Bandung. Ia gemar makan 2 atau 3 buah sawo setiap malam katanya agar tidur lebih nyenyak. Tapi setelah beberapa minggu, ia mulai sering merasa perut kembung, dada sesak, dan sulit tidur. Saat diperiksa ternyata tekanan di perut bagian atas meningkat dan aliran darah ke otak menjadi lebih lambat. Sawo memiliki kadar gula alami yang tinggi dan serat tidak larut yang cukup banyak. Kombinasi ini membuat pencernaan bekerja lebih lambat, terutama bila dimakan saat malam hari ketika tubuh sudah tidak aktif. Gas yang terbentuk di perut dapat menekan diafragma dan sedikit memengaruhi sirkulasi darah ke jantung dan otak. Jika ini terjadi berulang, risiko pusing dan ketidakseimbangan sirkulasi bisa meningkat. Bapak Ibu tetap boleh menikmati sawo, tapi sebaiknya di siang hari saat tubuh masih aktif dan sistem pencernaan bekerja optimal. Jangan makan dalam jumlah banyak, cukup 1 buah kecil saja. Hindari memakannya saat perut kenyang atau menjelang tidur. Ingat, bagi kesehatan lansia, rasa manis yang menenangkan di malam hari kadang bisa berubah menjadi gangguan yang datang tanpa disadari. Kalau Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka ya. Setiap like dan komentar dari Bapak Ibu membantu lebih banyak orang tua di Indonesia memahami cara menjaga kesehatan lansia dengan lebih bijak. Dukungan kecil dari Bapak Ibu berarti besar bagi banyak lansia lain yang mungkin sedang mencari cara sederhana untuk tetap sehat di usia indah ini. Sekarang, mari kita lanjut ke buah berikutnya. Selain buah kampung seperti sawo, ada juga buah tropis yang sering dianggap lebih modern, tapi ternyata menyimpan risiko serupa, yaitu mangga. Siapa yang tidak suka mangga, Bapak Ibu? Aromanya harum, rasanya manis alami, dan mengingatkan pada masa kecil di halaman rumah. Banyak orang tua mengganti camilan manis seperti kue dengan beberapa potong mangga matang karena dianggap lebih sehat dan alami. Tapi pada usia lanjut, kebiasaan sederhana ini justru bisa menimbulkan gangguan tersembunyi bagi kesehatan lansia. Saya teringat Pak Yusuf, 73 tahun, warga Yogyakarta. Beliau suka makan mangga kering setiap sore sambil minum teh. Katanya supaya tidak makan biskuit manis. Tapi setelah beberapa minggu beliau mulai sering merasa pusing di pagi hari, sulit fokus, dan cepat lelah. Saat diperiksa, kadar gula darahnya melonjak, dan fungsi hatinya menunjukkan tanda kelelahan akibat tumpukan metabolit dari obat kolesterol yang ia konsumsi. Mangga matang mengandung fruktosa dan glukosa tinggi, sementara senyawa alami seperti mangiferin dapat memengaruhi kerja hati dalam memecah obat. Pada tubuh lansia, yang fungsi hatinya sudah menurun, kombinasi gula tinggi dan interaksi obat ini bisa membuat tubuh bekerja terlalu keras. Gula yang melonjak cepat meningkatkan kekentalan darah dan membuat pembuluh kecil di otak mudah meradang. Bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti makan mangga. Nikmatilah buah ini dalam porsi kecil. Hanya beberapa potong saja. Dan sebaiknya di siang hari. Hindari makan mangga sebelum tidur atau bersamaan dengan waktu minum obat. Jika sedang menjalani terapi kolesterol atau tekanan darah, sebaiknya beri jeda beberapa jam sebelum atau sesudah makan mangga. Rasa manis dari buah ini memang menenangkan,
Tapi pada tubuh yang menua, sistem pemrosesan gula dan obat tidak lagi seimbang seperti dulu. Sedikit kelalaian bisa membuat hati bekerja 2 kali lebih keras dan otak kehilangan keseimbangan aliran darahnya. Karena itu, nikmatilah mangga dengan bijak, bukan dengan kebiasaan. Kalau mangga bisa menguji keseimbangan gula dan hati, maka durian seringkali menantang kekuatan jantung dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, siapa yang bisa menolak aroma durian yang harum dan rasanya yang lembut di lidah? Banyak orang bilang, makan durian itu seperti hadiah setelah lelah bekerja. Di usia pensiun, tidak sedikit lansia yang menjadikannya simbol kebahagiaan sederhana. Tapi di balik kenikmatan sesaat itu, durian bisa menjadi beban berat bagi jantung dan pembuluh darah bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Saya masih ingat Pak Rudi, 66 tahun, dari Lampung. Suatu malam setelah salat Isya, beliau makan beberapa biji durian bersama cucunya. Katanya, "Cuma sedikit, Dok, biar tidur enak." Tapi 1 jam kemudian, jantungnya berdebar kencang, wajahnya memerah, dan tubuh terasa panas. Saat diperiksa, tekanan darahnya melonjak tajam, dan ritme jantungnya tidak stabil. Durian yang seharusnya jadi camilan nikmat justru memicu reaksi tubuh yang berbahaya. Durian mengandung lemak jenuh dan gula alami yang tinggi. Kombinasi keduanya dapat membuat tekanan darah naik cepat, terutama pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau sedang minum obat jantung. Selain itu, zat sulfur dalam durian bisa memperlambat kerja enzim hati yang bertugas memecah obat. Akibatnya, obat tertahan lebih lama di tubuh, efeknya bisa menjadi terlalu kuat dan menekan sistem peredaran darah. Apakah berarti durian dilarang? Tidak juga. Kuncinya adalah jumlah dan waktu. Bapak Ibu boleh menikmati durian, tapi cukup 2-3 biji kecil saja. Dimakan di siang hari ketika tubuh masih aktif. Jangan dimakan malam hari atau bersamaan dengan obat jantung, tekanan darah, maupun alkohol. Setelah makan, perbanyak minum air putih agar tubuh tetap seimbang. Nikmatnya durian hanya berlangsung beberapa menit, tapi efeknya bisa berjam-jam bagi tubuh lansia. Karena itu, kendalikan rasa ingin sesaat demi menjaga kesehatan lansia yang jauh lebih berharga dari rasa manis sesaat di lidah. Dan berbicara tentang hal-hal kecil yang sering terabaikan, banyak pasien saya bilang mereka baru tahu setelah menonton video seperti ini. Karena itu, jangan lupa bagikan video ini kepada teman sebaya atau keluarga Bapak Ibu. 1 kali berbagi bisa menjadi langkah kecil yang mungkin menyelamatkan kesehatan lansia lain di luar sana. Setelah kita membahas buah yang sering dinikmati malam hari seperti durian, sekarang mari kita beralih ke kebiasaan pagi yang tampaknya lebih ringan. Dan berbicara tentang rutinitas harian, ada 1 buah yang hampir selalu hadir di meja sarapan dan dianggap paling aman, jeruk. Setiap pagi, banyak Bapak Ibu memulai hari dengan segelas jus jeruk hangat. Rasanya segar, wangi, dan diyakini bisa memperkuat daya tahan tubuh. Jeruk juga sering disebut sebagai sumber vitamin C terbaik untuk menjaga kesehatan lansia. Namun yang jarang disadari, kebiasaan sederhana ini bisa memengaruhi cara kerja obat yang Bapak Ibu minum setiap hari. Saya pernah menangani Ibu Lilis, 68 tahun, dari Cirebon. Beliau rajin sekali menjaga pola makan dan tidak pernah melewatkan jus jeruk setiap pagi sebelum minum obat kolesterol. Tapi beberapa minggu kemudian, ia mengeluh jantungnya sering berdebar dan merasa pusing setelah minum obat. Saat diperiksa, ternyata kadar obat dalam darahnya meningkat jauh di atas batas aman. Setelah kami telusuri, penyebabnya bukan dari obatnya, melainkan dari jeruk yang dikonsumsinya setiap pagi. Jeruk, terutama jenis jeruk peras seperti jeruk siam dan jeruk medan, mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Zat ini dapat menghambat enzim di hati yang berfungsi memecah obat. Akibatnya, obat yang seharusnya dikeluarkan perlahan justru tertahan lebih lama di dalam darah. Pada tubuh lansia, hal ini bisa menyebabkan efek obat menjadi terlalu kuat, membuat tekanan darah turun tiba-tiba, atau bahkan menimbulkan gangguan irama jantung. Bapak Ibu tetap boleh menikmati jeruk, tapi harus lebih berhati-hati dengan waktunya. Jangan minum jus jeruk bersamaan dengan obat. Beri jeda setidaknya 2-3 jam setelah minum obat jantung, tekanan darah, atau kolesterol. Pilih jeruk lokal, seperti jeruk Pontianak yang kadar furanokumarinnya lebih rendah, dan hindari jus jeruk pekat yang terlalu asam. Jeruk memang menyehatkan, tapi pada tubuh yang menua dan bergantung pada obat, keseimbangan kecil bisa membawa dampak besar, yang alami belum tentu selalu aman, terutama bila tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia yang lebih sensitif. Menariknya, bahkan buah yang sering dijuluki paling sehat di dunia pun bisa menimbulkan masalah bila tidak disikapi dengan bijak. Buah itu adalah apel.
Apel sering disebut sebagai buah dokter. Katanya, 1 apel sehari bisa menjauhkan kita dari rumah sakit. Tidak heran banyak bapak ibu menjadikannya camilan sehat setiap sore, apalagi apel merah yang kulitnya mengilap dan rasanya manis segar. Tapi tahukah bapak ibu, kulit yang tampak mengilap itu bisa menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan lansia? Saya masih ingat Pak Arman, 65 tahun, dari Bogor. Beliau setiap sore makan 1 apel impor tanpa dikupas. Katanya supaya dapat serat dari kulitnya. Beberapa minggu kemudian, ia mulai sering merasa mual, perutnya tidak nyaman, dan tubuh terasa cepat lelah. Setelah dilakukan pemeriksaan, fungsi hatinya menurun. Dan ada tanda penumpukan zat kimia di dalam darah. Ketika kami telusuri, ternyata sumbernya bukan dari obat, melainkan dari residu pestisida dan lapisan lilin pada kulit apel yang dikonsumsi setiap hari. Bapak Ibu, banyak apel impor disemprot pestisida dan dilapisi lilin agar tahan lama dan tetap mengilap. Bagi tubuh muda, zat ini mungkin cepat dibuang, tapi pada lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah melambat, racun kecil itu bisa menumpuk perlahan. Dalam jangka panjang, zat kimia ini bisa menimbulkan peradangan halus pada pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi ke otak. Apakah berarti apel tidak baik? Tentu tidak. Apel tetap bermanfaat bila dikonsumsi dengan benar. Kupas kulitnya sebelum dimakan, cuci bersih dengan air mengalir, dan pilih apel lokal yang tidak disemprot bahan pengawet. Makanlah di siang hari, bukan malam, dan jangan berlebihan. 1 buah kecil sudah cukup untuk mendapatkan manfaat serat dan vitaminnya. Kadang yang tampak paling segar justru menyimpan bahaya yang tak terlihat. Bagi tubuh lansia, racun kecil yang masuk sedikit demi sedikit bisa menjadi awal dari masalah besar. Karena itu, jangan hanya memilih buah dari warnanya, tapi pahami bagaimana tubuh Bapak Ibu akan menerimanya. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, mungkin Bapak Ibu mulai bertanya-tanya, apakah sekarang semua buah jadi berbahaya? Tentu tidak. Buah tetap bagian penting dari pola makan sehat. Hanya saja cara tubuh lansia memprosesnya sudah berbeda. Apa yang aman di usia 30-an belum tentu tetap aman di usia 60 ke atas. Di usia lanjut, ginjal, hati, dan pembuluh darah bekerja lebih lambat. Maka, yang perlu kita ubah bukan buahnya, tapi cara menikmatinya. Hindari makan buah terlalu malam. Jangan dalam porsi berlebihan, dan pilih buah yang rendah gula seperti apel hijau, alpukat, atau beri-berian. Makan buah bersama protein ringan seperti kacang atau yogurt bisa membantu menstabilkan gula darah dan menjaga tenaga lebih lama. Minum air putih yang cukup juga penting, karena banyak buah yang justru membuat tubuh kehilangan cairan diam-diam. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat rutin, pastikan ada jarak waktu antara makan buah dan minum obat, agar tidak terjadi interaksi yang merugikan. Saya selalu mengatakan pada setiap pasien lansia saya, kesehatan bukan tentang pantangan, tapi tentang kesadaran. Dengan memahami tubuh sendiri dan menyesuaikan setiap kebiasaan kecil, kita bisa tetap menikmati manisnya buah tanpa takut pada risikonya. Menjadi sehat di usia lanjut bukan soal berhenti makan, melainkan belajar makan dengan bijak. Bapak Ibu, sekarang saya ingin tahu, dari 9 buah yang tadi kita bahas, mana yang paling sering Bapak Ibu makan setiap hari? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu buah itu juga termasuk yang perlu diwaspadai. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan kecil seperti waktu makan buah bisa sangat memengaruhi kesehatan lansia. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan kepada teman sebaya atau keluarga yang juga ingin menjaga kesehatannya. 1 kali berbagi bisa menyelamatkan banyak orang dari risiko yang sama. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video berikutnya tentang cara menjaga kesehatan lansia dengan langkah sederhana di rumah. Setiap minggu, saya akan berbagi topik baru agar Bapak Ibu bisa hidup lebih tenang, sehat, dan penuh berkah di usia indah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Jagalah tubuh dengan kasih sebagaimana Bapak Ibu telah menjaganya selama puluhan tahun. Mulailah hari ini dengan langkah sederhana, memahami apa yang masuk ke tubuh, dan menghargai setiap detak jantung sebagai anugerah. Ingatlah, kesehatan lansia adalah karunia yang tak ternilai, dan tugas kita adalah merawatnya dengan kesadaran serta rasa syukur setiap hari.